Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pemirsa bincang syiar hijrah rahimani wa rahimakumullah, baik di pelataran di Warasatul Anbiya ini dan pula di media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di musim dingin ini ya, sudah masuk musim dingin kali, sudah masuk. Kita bersyukur bisa bertemu hari ini di dalam majelis bincang syiar hijrah yang tentunya Allah di saat ini pula masih memberikan kepada kita kesehatan dan nikmat-nikmat lahiriah serta nikmat yang terbesarnya nikmat zahir, yakni nikmat batin ya, yang lebih utama keimanan dan keislaman. Mirsa bincang syiar hijrah, masih kita masuk di ayat seputar bagaimana setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Bahwasanya kematian itu pasti akan menyapa siapapun, mau dia orang yang soleh atau orang yang durhaka, gitu ya. Seorang yang turun ke medan perang ya, atau dia misalnya lagi diam di rumah gitu ya, lagi mager gitu ya, itu lagi malas gerak. Nah, sama juga kalau sudah meninggal dunia ya, maka maksudnya sudah tiba ajalnya gitu ya. Dia tidak akan bisa mengundurkan sedetik pun ya, tidak akan bisa juga dimajukan ya gitu. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun ya, tidak akan bisa diakhirkan walaupun hanya sesaat, dan tidak akan bisa dipajukan ya kalau sudah tiba waktunya untuk meninggal. Maka seseorang yang menginginkan negeri akhirat yang kekal, tentunya diantaranya kita hidup di dunia yang fana. Tak boleh kita malas-malasan ya, karena semuanya akan menemui apa? Kematian ya, bila sudah sampai ajalnya. Karena memang dalam berapa ayat kemarin teh? 3 ayat. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian tuh ya. Kemudian juga di Surah Ali Imran dikatakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, akan disempurnakan ya gitu ya, hanya saja akan disempurnakan pahalanya
pada hari kiamat. Di ayat yang lainnya, tsumma ilaina turja'un, ya, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Nah, maka mengingat kematian itu akan melembutkan hati dan menghancurkan rasa tamak terhadap dunia, rasa serakah terhadap dunia, ya. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan hasungan untuk terus kita mengingat kematian itu. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang kemarin sudah disampaikan, ya, agar kita mengingat banyak kematian, ya. Aksaru likro halimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Riwayat Tirmizi dan juga An-Nasa'i. Nah, faedah kita mengingat kematian diantaranya mengingat mati itu hati dengan lisannya, serta nantinya memperbanyak mengingatnya hingga seakan-akan kematian berada di depan matanya, karena dengannya akan menghalangi dan menghentikan seseorang dari berbuat maksiat, serta mendorong untuk beramal ketaatan, ya, lebih kita beramal yang solih, gitu, ya. Nah, itu karena kita mengingat nanti kita mati, nanti kita akan dipertanggungjawabkan, nanti kita akan bertemu menghadap Allah. Maka terhadap dunia ini musibah itu akan terasa ringan, gitu, ya. Ketika adanya kesempitan yang melanda, keberatan di dalam posisi resiko, nah disitulah ya akan menjadikan kita ringan ketika mengingat kematian. Dan juga mengingat mati dikala kesempitan akan melapangkan hati seorang hamba. Sebaliknya, ketika dalam kesenangan hidup, ya, dia dikasih kesenangan terus, dia lupa, tidak dapat musibah misalnya, maka dia akan lupa diri, ya, dan akan mabuk kepayang, gitu, ya, bahasanya itu, ya. Dengan begitu ia selalu dalam keadaan bersiap untuk pergi, ya. Ketika kematian itu akan datang, pasti akan bersiap, ya. Namun bagaimana saya juga tadi membaca, ya, membaca sebuah artikelnya agak panjang, yang sebenarnya tadi ingin dibikin buletin, cuman ya qadarullah panjangnya itu, ya, dan waktunya belum sempat, ya, sampai menjelang zuhur, ya, apalagi tadi hujan, ya. Nah, isinya itu bagaimana, ada sebuah buku, ya, bukunya itu judulnya itu mengubah musibah menjadi optimisme, ya. Luar biasa tuh, ya. Biasanya orang itu kalau ada musibah itu bawaannya prasangka buruk, gitu, ya. Aduh, khawatir gimana, gitu, ya. Aduh, khawatir nanti, nah, gitu, ya. Kalau kurang, aduh, khawatir nanti, gitu, ya. Dikit-dikit sakit atau gimana, gitu, ya. Nah, itu seakan-akan juga dikatakan oleh sang penulis tadi, ya, ketika yang namanya kematian itu kadang dikhawatirkan. Coba siapa yang kita tidak mau, ya, siapa yang kita tidak mau
ketika kita terus merasakan kenikmatan tuh ya, dan kita akan tentunya nantinya meninggal tuh ya, kan pasti semuanya ya tidak menginginkan yang namanya kematian tuh ya. Tapi ya itu kita harus bersiap tuh ya. Jangan jadi kalau bahasanya itu scary lah gitu ya. Ya. Bahasa Inggrisnya itu apa? Death ya. Death is scary lah gitu ya gitu. Biar ini agak Inggrisan sedikit lah gitu ya. Gitu. Death is scary. Jadi mengerikan. Oh, nanti berusaha yang namanya orang itu ketika lagi sakit ya, supaya tidak mati itu ya, seakan-akan takut dikit-dikit ketika merasakan sakit, khawatir akan ke sana gitu ya. Terus nanti sudah kematian seakan-akan ngeri gitu ya, gimana gitu. Padahal demikian kematian itu bisa menjadi al-busro ya. Nah, ya, kabar gembira al-busro itu bisa pula kematian itu sebagai nazir, sebagai peringatan gitu. Jadi sama aja, basyira wa naziro gitu ya. Yang namanya peringatan Al-Qur'an ya, gitu juga peringatan kematian, karena kematian sebagai nasihat dan cukup kematian sebagai nasihat, maka bisa jadi berita gembira atau peringatan. Buat orang yang beriman itu berita gembira. Bahkan dikatakan oleh Al-Quran itu wa basyiru bil jannah ya, dan gembirakanlah kepada mereka apa? Surga ya tuh ya. Nah itu buat orang yang beriman itu adalah kabar gembira. Tapi untuk orang yang kafir, fadzuku adzaban nar, itu peringatan tuh ya. Rasakanlah azab neraka tuh ya. Berarti ini kematian itu bukan sesuatu yang nantinya kita takutkan, khawatirkan bagaimana gitu, ngeri gitu ya. Ya kita harus persiapkan ya. Nah itu bagaimana hikmah artikel yang saya baca ya, luar biasa. Maka ucapan Rasulullah, ucapan yang sangat singkat dan ringkas. Berbanyaklah kalian mengingat memutus kelezatan, yaitu kematian ya, terkumpul peringatan dan sangat mengena sebagai nasihat. Karena orang yang benar-benar mengingat mati akan merasa tiada berartinya kelezatan dunia ini, ya. Tiada artinya kehidupan dunia ini, ya, serta menghalanginya untuk berangan-angan meraih dunia di masa mendatang, ya. Jadi masa depan kita itu apa? Masa depan kita itu adalah kematian sebenarnya ya, gitu. Bukan misalnya masa depan kita 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, ada planning apa gitu ya. Dikatakan oleh para ulama salaf ya, dan juga para ulama sekini gitu ya. Dari ulama kita, contoh Syekh Khalid Basalamah, beliau mengatakan gitu ya, bahwa di dunia ini gitu ya, masa depan kita itu bukan 5-10 tahun kemudian, tapi masa depan kita itu kematian tuh ya, gitu. Nah itu masa depan kita itu kematian. Namun bagi jiwa-jiwa yang keruh dan hati-hati yang lalai, tentu harus senantiasa mendapatkan nasihat yang panjang dan lebar.
Nah itu, maka ingatlah mati, niscaya kau akan peroleh kelapangan ya. Dengan mengingat mati akan pendeklah angan-angan. Nah itu. Nah sekarang juga bagaimana dikatakan dalam kitab At-Tadhkirah, wahai sekalian manusia, tidakkah kalian menangis dan meratapi diri kalian dalam hidup kalian yang tersisa? Duhai orang yang kematian mencarinya, yang kuburan akan menjadi rumahnya, yang tanah akan menjadi permadaninya tuh, dan ulat-ulat akan menjadi temannya, dalam keadaan ia menanti dibangkitkan pada hari yang ada pengerian yang besar. Bagaimanakah keadaan orang ini ya? Maka Yazid ya mendengar kisah ini ya, yakni Yazid Ar-Raqashi rahimahullah, dia sangat menangis, jatuh pingsan dia tuh ya gitu. Masya Allah. Karenanya bagaimana kecerdasan orang itu dilihat dari bagaimana ia mengingat bahwa dia akan bertemu dengan Allah ya. Maka bayangkan saat sakaratul maut itu mendatangi gitu ya. Masya Allah. Nah itu, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia mengabarkan ketika duduk dengan Rasulullah, datang ke kalangan Ansor gitu ya, ia mengucapkan salam, kemudian berkata, ya Rasulullah, mukmin mana yang paling utama? Beliau menjawab, yang paling baik akhlaknya. Dan juga dikatakan wa sanuhum lima ba'dahu istidadan ulaika aikas ya. Nah itu. Dan yang paling baiknya ia yang persiapkan itu ya untuk kehidupan setelah mati, maka itu adalah orang yang cerdas. Itu riwayat Ibnu Majah. Maka siapa yang mengingat mati, dia banyak mengingatnya, ia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Bersegera bertobat, hati merasa qanaah, dia merasa cukup, dan giat dalam beramal ya. Sebaliknya siapa yang mati tapi sebelumnya dia melupakan kematian itu, ia akan dihukum dengan 3 perkara ya. Ketika di dunia dia menunda taubat, tidak ridho, dia tidak qanaah ya, dan malas-malesan dia di dunia tuh, karena dia tidak mengingat bahwa dia akan bertemu dengan Allah gitu ya. Maka berpikirlah, wahai orang yang tertipu ya dengan dunia, yang merasa tidak akan dijemput dengan kematian, ya sepanjangnya umurnya gitunya gitu, tidak akan merasa sekarat, kepayahan atau kepahitan tuh ya. Maka disinilah jangan sampai di akhirat menyesal ya gitu. Karena orang yang demikian itu adalah menyesal karena dia lupa akan kematian itu ya. Cukuplah kematian sebagai pengetuk hati, membuat mata menangis, memupus kelezatan, menuntaskan angan-angan. Apakah engkau, wahai anak Adam, mau memikirkan dan membayangkan dari kematianmu dan perpindahanmu dari tempat hidupmu yang sekarang? Jadi kita harus dalam kitab At-Tadhkirah membayangkan bagaimana sakaratul maut itu berada di depan kita. Dia membayangkan malaikat maut
di depan kita gitu ya. Dia mau mengambil nyawa kita. Oh, Masya Allah. Nah itu, ketika misalnya ada keluarga yang kita cintai, ayah kita misalnya, ya, sedang berdiri, ibu tuh ya, yang penuh kasih juga hadir. Demikian juga anak-anak tuh ya, yang masih kecil, semua di sekitar kita tuh ya, pandangannya kasih sayang gitu ya. Tapi apa? Air mata tak pernah berhenti membasahi wajah-wajah, dan hati mereka diselimuti duka. Mereka semua berharap dan berangan-angan supaya apa? Tinggal lagi gitu ya di dunia, tapi kan nggak bisa gitu ya. Maka alangkah jauh dan mustahil seorang makhluk yang dapat menambah umur atau mengembalikan ruh gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Nah, karena apa? Hakikatnya yakni jasad dan ruh itu milik Allah ya gitu. Dan zat yang memberi kita kehidupan itu Allah ya gitu. Dia juga lah yang mencabut kehidupan itu, miliknya lah yang dia ambil. Dan dia berkata, ketika kita diciptakan kun fayakun, maka ketika kita dicabut nyawanya, Allah tinggal perintahkan pada malaikat maut ya. Itu mudah bagi Allah ya. Inna dzalika 'ala Allah yasir ya. Mau dia kuat, mau dia hebat, mau dia kaya raya, mau dia soleh, apapun gitu ya. Nah itu. Dan segala sesuatu di sisinya memiliki ajal yang telah ditentukan. Maka tentunya inilah kunci di antara kita agar kita mengingat kematian yang nantinya menjadi orang yang bahagia ya. Karenanya di dalam Al-Quran dikatakan orang itu ada yang bahagia ya, dan dia bahagia di dunia juga bahagia di akhirat ya. Maka dia berada di surga ya. Yaitu dikatakan ulaika apa? Su'idu fafil jannah itu ya. Khalidina fiha ya gitu. Mereka yang bahagia di dalam surga mendapatkan kesenangan ya di surga. Khalidina fiha, dan kekal selama-lamanya. Maka kita nggak ada jaminan ya, nggak ada jaminan untuk kebahagiaan itu. Maka disinilah persiapkanlah amal kita dan juga iman kita yang sejati terus ditata dengan amal agar kita bahagia dunia dan akhirat. Mungkin sekian dulu ya. Kurang lebihnya ada perkataan yang kurang berkenan atau kesalahan, saya mohon maaf. Itu saja dahulu. Wa'afu minkum wa fikum. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.